Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kau ganggu aku dalam urusan Aisyah. Sungguh tidak pernah wahyu turun ketika aku berada dalam selimut salah seorang di antara kalian selain Aisyah." Suatu hari Rasulullah SAW memperoleh hadiah. Salah satu hadiah tersebut adalah seuntai kalung yang terbuat dari marjan. Maka beliau berkata, "Akan kuberikan kalung ini kepada salah seorang dari keluargaku yang paling kucintai." Istri-istri Rasulullah SAW mengira bahwa kalung tersebut akan beliau berikan kepada Aisyah. Tetapi rasa cinta Rasulullah SAW yang tulus dan suci kepada Aisyah tidak harus diperlihatkan dalam bentuk pemberian perhiasan material yang indah dan mahal. Beliau justru memanggil Umamah binti Zainab, cucu beliau sendiri, lalu memasangkan kalung tersebut di lehernya. Amr bin Aish pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan menuju satu Salazil. Ia kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Nabi menjawab, "Aisyah." "Lalu dari kaum laki-laki?" "Ayahnya Abu Bakar." Itu jawaban Nabi Muhammad. Suatu hari Umar mendatangi putrinya Hafsah dan berkata, "Wahai putriku, jangan engkau tertipu dengan wanita yang karena kecantikannya merasa takjub melihat Rasulullah SAW begitu mencintainya." Yang dimaksud Umar dalam pernyataan itu adalah Aisyah. Dalam sebuah perjalanan, unta yang dinaiki Aisyah kabur. Melihat itu Rasulullah SAW merasa khawatir sehingga beliau berkata, "Duhai mempelaiku." Suatu hari, ketika Rasulullah SAW memasuki rumahnya, Aisyah berseru, "Aduh, kepalaku." Mendengar ucapan Aisyah itu, Rasulullah SAW berkata, "Aku juga merasa sakit di kepalaku." Sejak saat itulah beliau menderita sakit sebelum kemudian meninggal dunia. Ketika menderita sakit di akhir hidup beliau, Rasulullah SAW selalu bertanya di mana beliau hari ini dan di mana beliau esok hari. Beliau seakan tidak sabar menunggu giliran untuk tinggal bersama Aisyah. Maka istri-istri yang lain mengizinkan beliau untuk dirawat dimanapun beliau suka. Beliau memilih dirawat di rumah Aisyah hingga akhirnya beliau wafat. Aisyah menuturkan, Rasulullah SAW meninggal dunia di rumahku pada hari ketika beliau memang seharusnya bersamaku. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya dengan kepala bersandar di dadaku. Rasulullah SAW selalu berusaha bersikap adil terhadap istri-istri beliau. Beliau pernah berdoa, "Ya Allah, inilah yang bisa kubagikan dari apa yang kukuasai. Maka janganlah engkau celah aku untuk sesuatu yang hanya engkau penguasanya dan tidak pernah bisa kukuasai." Banyak orang mengira bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah lantaran kecantikannya semata. Pendapat ini tidak benar karena banyak istri beliau yang lain seperti Zainab, Juwairiyah, dan Sofiyah memiliki wajah yang juga elok dipandang. Dan yang lebih menarik lagi, dalam literatur hadis serta sejarah terdapat penjelasan yang melimpah tentang kecantikan istri-istri Nabi tersebut. Tetapi hanya ada satu atau dua riwayat yang menyebutkan kecantikan Aisyah. Salah satu riwayat tentang kecantikan Aisyah adalah pernyataan Umar kepada Hafsah tadi. Tetapi jika ditinjau lebih dalam pernyataan tersebut, sekedar menunjukkan bahwa Aisyah menempati posisi yang istimewa di hati Rasulullah SAW, sebuah posisi yang tidak bisa dicapai oleh istri-istri beliau yang lain. Untuk mengetahui sebab mengapa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah, kita harus memperhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sendiri, selain oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Wanita dinikahi karena 4 hal: kekayaan, nasab yang baik, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung." Atas dasar hadis tersebut, istri yang paling Rasulullah SAW cintai tentu saja adalah istri yang bisa memberikan manfaat paling besar kepada agama dan dakwah Islam. Aisyah sendiri memiliki keistimewaan dibandingkan istri-istri Nabi yang lain dalam hal keluasan dan kematangan ilmunya di bidang agama, termasuk tentang Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Ia juga memiliki kemampuan ijtihad yang mengagumkan, pemahaman yang mendalam tentang persoalan-persoalan agama,
serta kemampuan merumuskan hukum untuk situasi-situasi baru adalah hal yang normal. Tentu saja jika Rasulullah SAW mencintainya melebihi rasa cinta beliau kepada istri-istri yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, banyak laki-laki yang sanggup mencapai kesempurnaan, tetapi hanya ada beberapa wanita yang bisa mencapai hal yang sama, yaitu Maryam binti Imran dan Asia istri Fir'aun. Sungguh keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain sama seperti keutamaan bubur dibandingkan seluruh makanan lainnya. Hadis ini merupakan bukti terbaik yang menggambarkan motif Rasulullah SAW dalam mencintai dan memuliakan Aisyah. Motif itu tidak terletak pada keindahan dan kecantikan fisik, melainkan pada kesempurnaan dan kemuliaan batin. Istri Rasulullah SAW yang kesempurnaan batinnya mendekati Aisyah adalah Ummu Salamah. Karena itu Rasulullah SAW sangat mencintai Ummu Salamah meski usianya relatif tua. Begitu juga Khadijah yang meninggal dunia pada usia 60 tahun. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu teringat kepadanya, sehingga Aisyah merasa cemburu. Meski Rasulullah SAW adalah lelaki yang sangat penyabar, namun kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah itu kadang-kadang membuat beliau marah. Rasulullah SAW adalah suami tercinta Aisyah. Aisyah tidak hanya mencintai Rasulullah SAW, ia juga selalu merindukan dan mengagumi beliau sepenuh hati. Cinta Aisyah kepada Rasulullah SAW adalah cinta seorang wanita muslim kepada nabinya, cinta seorang istri kepada suaminya, serta cinta seorang wanita kepada seorang lelaki. Aisyah mengagumi kegagahan Rasulullah SAW sebagaimana ia mengagumi perilaku dan kepribadian beliau. Aisyah selalu bersedih jika ada orang lain yang mengaku mencintai Rasulullah SAW sebagaimana ia mencintai beliau. Meski dilanda oleh rasa cemburu, istri-istri Rasulullah SAW yang lain mengakui bahwa Aisyah layak memperoleh cinta beliau. Mereka sadar bahwa pengetahuan Aisyah tentang rahasia-rahasia Nabi jauh lebih kuat dan lebih mendalam dibandingkan dengan pengetahuan mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang jiwanya terpaut kepada Rasulullah SAW melebihi ketertautan jiwa Aisyah kepada beliau. Tidak ada pula yang mampu memahami makna-makna ajaran beliau melebihi Aisyah. Lebih dari itu, keeratan hubungan batin secara spiritual antara Rasulullah dan Aisyah melebihi keeratan hubungan beliau dengan istri-istri yang lain. Begitu luar biasanya rasa cinta Aisyah kepada Rasulullah, sehingga jika ia tidak menemukan beliau di sampingnya pada malam hari, ia akan merasa tidak tenang dan gelisah. Aisyah berkata, suatu malam aku tidur di sisi Rasulullah SAW. Malam telah larut. Ketika itu aku terbangun dan tidak menemukan beliau di sampingku. Saat itu rumah-rumah tiada berlampu. Aku bergerak meraba-raba dalam gelap. Tiba-tiba tanganku menyentuh kaki beliau yang tengah bersujud. Dalam sujud itu, beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada ridhomu dari murkamu. Aku berlindung kepada perlindunganmu dari siksamu. Aku berlindung kepadamu dari dirimu. Tidak bisa kuhitung pujianku untukmu. Engkau adalah sebagaimana engkau puji dirimu sendiri. Dalam riwayat lain Aisyah berkata, aku tidak menemukan Rasulullah SAW suatu malam. Kukira beliau pergi mendatangi istri-istri beliau yang lain. Ternyata Rasulullah SAW kutemukan sedang ruku atau sujud dan berdoa. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji untukmu. Tiada Tuhan selain engkau. Lalu Aisyah berkata, sungguh aku mengira engkau berbuat sesuatu, padahal engkau mengerjakan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kehidupan Rasulullah SAW sebagai teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah suami terbaik yang selalu bersikap lemah lembut kepada istri dan keluarga. Tidak pernah beliau bersikap keras kepada mereka. Ketika salah seorang istri beliau marah, beliaulah yang justru berusaha menghibur dan meredakan kemarahannya. Relasi Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau selalu dilandasi oleh cinta dan kasih sayang dalam maknanya yang paling agung. Itu semua beliau lakukan demi memberi contoh kepada umat Islam tentang bagaimana seharusnya seorang suami bersikap kepada istri-istrinya. Rasulullah SAW selalu berusaha untuk membahagiakan dan menyenangkan Aisyah. Sebuah riwayat menceritakan
bahwa Aisyah pernah mengasuh seorang gadis dari kalangan Ansor. Ketika gadis ini telah beranjak dewasa, Aisyah kemudian menikahkannya. Pesta pernikahan dilangsungkan secara sederhana, tanpa nyanyian dan permainan. Ketika Rasulullah SAW menyaksikan pesta pernikahan tersebut, beliau berkata, "Wahai Aisyah, mengapa pernikahan ini tidak disertai dengan permainan? Sungguh orang-orang Ansor sangat menyukai permainan." Pada masa Rasulullah SAW, anak-anak kecil dari Habasyah biasa bermain perang-perangan di hari Lebaran. Suatu hari Aisyah ingin melihat mereka bermain, maka ia pun menyaksikan mereka dengan berlindung di balik pakaian Rasulullah SAW. Aisyah berkata, "Rasulullah SAW pernah melindungiku dengan pakaian beliau, sehingga aku bisa menyaksikan orang-orang Habasyah bermain di masjid. Akhirnya aku sendiri yang bosan menyaksikan mereka." Abu Bakar pernah berjalan melewati kediaman Rasulullah. Saat itu ia mendengar Aisyah berteriak kepada beliau. Maka Abu Bakar masuk dengan marah dan bergegas hendak menampar Aisyah. Ia berkata, "Aku tidak ingin mendengar engkau berteriak kepada Rasulullah." Melihat hal itu, Rasulullah segera menahan Abu Bakar dan menyabarkannya. Abu Bakar pun keluar dengan marah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Lihatlah betapa aku telah menyelamatkanmu dari ayahmu." Suatu hari seorang wanita mendatangi Rasulullah. Beliau kemudian berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tahukah engkau siapa wanita ini?" "Tidak, wahai Rasulullah," jawab Aisyah. "Wanita ini adalah seorang penyanyi. Maukah engkau mendengarkan nyanyiannya?" "Ya." Wanita itu kemudian bernyanyi di hadapan Aisyah. Mendengar nyanyian tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan ketidaksukaan beliau dengan bersabda, "Sungguh, setan telah meniup dua lubang hidung wanita ini." Kasih sayang Rasulullah SAW kepada Aisyah seringkali ditunjukkan dengan cara mencandai dan membuatnya tertawa. Dalam perbincangan dengan Aisyah, Rasulullah SAW juga selalu menyimak perkataannya serta berusaha menyenangkan hati dan perasaannya. Suatu hari, Rasulullah SAW bercerita tentang hurafat. Beliau berkata, "Tahukah kalian apa itu hurafat?" Hurafat adalah nama seorang laki-laki dari suku Uzrah, suku yang terkenal di Yaman, yang ditawan oleh bangsa jin, hingga ia tinggal bersama mereka dalam waktu yang lama. Kemudian para jin itu mengembalikannya ke dunia manusia, hingga ia menceritakan kepada orang-orang tentang keanehan-keanehan yang ia lihat di dunia jin. Maka orang-orang kemudian berkata, "Itu hanya cerita hurafat atau kisah yang dibuat-buat." Rasulullah SAW selalu berusaha menyenangkan Aisyah dengan cara menyimak setiap perkataannya. Suatu hari Aisyah bercerita kepada Rasulullah SAW, ada 11 orang wanita sedang duduk bersama dan saling bercerita. Mereka sepakat untuk tidak menyembunyikan apapun tentang suami-suami mereka. Wanita pertama berkata, "Suamiku bagai daging unta yang kurus, berada di puncak gunung alias angkuh, serta sulit dijangkau atau pelit dan tidak suka berbuat baik. Tidak ada jalan datar untuk sampai ke sana, dan tak ada pula lemak yang bisa diambil darinya." Wanita yang kedua berkata, "Aku tidak bisa bercerita tentang suamiku, terlalu banyak hal yang harus kusebutkan. Jika aku menyebutkannya, maka hanya kekurangan dan keburukan sajalah yang bisa terlontar dari mulutku ini." Wanita ketiga berkata, "Kisah tentang suamiku sangatlah panjang dan menyampaikannya tidaklah berguna. Jika aku mengungkapkan keburukannya, maka aku akan diceraikan. Dan jika aku diam saja, maka aku akan diabaikan seolah-olah aku bukan istrinya." Wanita keempat berkata, "Suamiku bagai suasana malam di Tihamah, dataran rendah di antara pantai dan gunung, tidak panas dan tidak pula dingin, tidak menakutkan dan tidak pula membosankan." Wanita kelima berkata, "Di dalam rumah, suamiku tidur dan lalai bagaikan macan. Di luar rumah suamiku gagah berani bagaikan singa. Tak pernah ia bertanya tentang apapun yang telah ia berikan." Wanita keenam berkata, "Suamiku selalu menghabiskan makanan dan minuman tanpa sisa. Ia tidur dengan mengenakan bajunya. Tak pernah sekalipun ia memberikan perhatian untuk mengetahui keadaan atau kesedihan istrinya." Wanita ketujuh berkata, "Suamiku impoten dan idiot. Setiap penyakit manusia ada pada dirinya. Ia dapat melukai kepalamu atau mematahkan tulangmu atau bahkan kedua-duanya." Wanita kedelapan berkata, "Sentuhan suamiku selembut sentuhan kelinci, aroma tubuhnya seharum zarnaf,
jenis wewangian terkenal. Wanita ke-9 berkata, suamiku bagai tiang yang tinggi, banyak abu sisa memasak di rumahnya. Ia memiliki tali pedang yang panjang. Rumahnya pun berdekatan dengan tempat orang-orang berkumpul. Wanita ke-10 berkata, suamiku adalah penguasa. Seperti apa? Penguasa yang lebih baik daripada apa yang bisa aku ceritakan. Ia memiliki unta yang banyak di tempat-tempat di mana binatang tersebut mendekam. Hanya sedikit unta-unta yang dilepas untuk merumput. Jika unta-unta itu mendengar alat musik berbunyi, maka mereka tahu bahwa sebentar lagi mereka akan disembelih untuk dihidangkan kepada para tamu. Wanita ke-11 berkata, suamiku adalah Abu Zar'in, yaitu orang yang memberikan perhiasan kepada kedua telingaku, menjadikanku gemuk dan membuatku senang dari keluarga pengembala kambing di sudut gunung. Ia mengangkatku menjadi bagian dari keluarga pemilik kuda dan unta, keluarga pemilik tanah yang tinggal menikmati hasil panen. Setiap kali aku berbicara kepadanya, ia tidak pernah mengejakku. Tidurku pun tak pernah terganggu. Aku bisa minum sampai puas dan kenyang. Kemudian ibu mertuaku, Ummu Abi Zar'in, bagaimanakah ia? Ia memiliki peralatan rumah tangga yang banyak, serta rumah yang lapang. Lalu anak laki-laki kami, Ibu Abi Zar'in, bagaimanakah ia? Ia adalah anak laki-laki yang ramping bagaikan tangkai kurma, terjulur, dan akan merasa kenyang hanya dengan memakan sepotong kaki kambing. Kemudian anak perempuan kami, Bintu Abi Zar'an, bagaimanakah ia? Ia adalah anak perempuan yang selalu mematuhi kedua orang tuanya, padahal berisi tubuhnya, serta selalu membuat iri teman-temannya kepada keelokan wajah dan kebaikan budi pekertinya. Lalu pelayan rumah kami, Jariyah Abi Zar'in, bagaimanakah ia? Ia adalah pelayan yang pandai menyimpan rahasia, yang pandai menjaga amanat, yang tidak pernah membiarkan rumah kami kotor dan tidak terurus. Suatu hari Abu Zar'in, suamiku, keluar rumah. Saat itu adalah masa ketika susu diproduksi menjadi mentega. Ia bertemu dengan seorang wanita yang ditemani oleh 2 orang anaknya yang lincah, bagaikan 2 ekor anak macan. Kedua anak itu bermain dengan 2 butir buah delima di bawah punggung ibunya. Maka suamiku menceraikanku dan menikahi wanita tersebut. Setelah itu aku menikah lagi dengan seorang lelaki yang mulia dan dermawan. Binatang tunggangannya adalah seekor kuda yang kuat dan tak kenal lelah. Ia memiliki tombak yang dibuat dari hod. Aku diajaknya untuk melihat binatang ternaknya yang banyak. Lalu ia memberiku dari setiap binatang tersebut sepasang-sepasang. Ia katakan kepadaku, makanlah wahai Ummu Zar'in, dan ambillah sebagai hadiah untuk keluargamu. Jika aku gabungkan segala sesuatu yang pernah ia berikan kepadaku, maka semua itu tidak akan berarti apa-apa dibandingkan dengan bejana paling kecil yang dimiliki oleh Abu Zar'in. Mendengar kisah Aisyah tersebut, Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, aku bagimu sama seperti Abu Zar'in bagi Ummu Zar'in. Akan tetapi dalam keadaan asyik mengobrol dengan istri-istri beliau sekalipun, Rasulullah SAW selalu bersegera melaksanakan sholat jika azan berkumandang. Aisyah mengisahkan, meski Rasulullah SAW sedang melayani keluarga beliau, ketika azan berkumandang, beliau pun akan segera keluar melaksanakan sholat. Dalam riwayat lain, Aisyah menuturkan, Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan kami, tetapi ketika waktu sholat telah tiba, beliau seakan-akan tidak mengenal kami, dan kami pun seakan-akan tidak mengenal beliau. Rasulullah SAW dan Aisyah sering makan bersama di atas satu meja makan, bahkan dengan menggunakan satu piring. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari aku makan bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba Umar melintas. Beliau pun memanggilnya untuk makan bersama kami. Kadang-kadang tanganku menyentuh jari beliau. Peristiwa tersebut terjadi sebelum perintah hijab diturunkan. Kisah berikut ini menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah, bahkan dalam persoalan makanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah memakan daging dalam keadaan haid. Lalu aku memberikan daging yang telah kugigit itu kepada Rasulullah. Beliau kemudian menggigit daging itu, persis di tempat aku menggigitnya. Pernah juga aku meminum minuman, lalu memberikannya kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun meletakkan mulut beliau di bekas tempat mulutku. Suatu malam Rasulullah SAW makan malam bersama Aisyah di kamarnya. Saat itu Saudah binti Zam'ah masuk dan mengadukan kepada Rasulullah SAW
bahwa Umar melarangnya keluar rumah meski ia memiliki keperluan yang mendesak. Pernah pula Rasulullah SAW dan Aisyah saling menarik sepotong daging yang sama karena terbatasnya penglihatan mereka dalam kondisi rumah yang gelap tanpa penerangan. Rasulullah SAW memiliki tetangga yang berasal dari Persia. Ia terkenal pandai memasak. Suatu hari tetangga ini memasak makanan dan mengundang Rasulullah SAW. Beliau mengajak Aisyah untuk mendatanginya, tetapi Aisyah enggan, maka beliau pun menolak undangan makan tersebut. Tetangga ini kembali mendatangi beliau, tetapi beliau tetap menolak karena Aisyah enggan untuk ikut bersama beliau. Akhirnya setelah 3 kali diundang, Aisyah mau menerima undangan tersebut. Maka Rasulullah SAW dan Aisyah pun berangkat bersama-sama menuju rumah tetangga mereka. Rasulullah SAW menyukai kegiatan memanah dan pacuan kuda. Beliau menganjurkan dan mengajari para sahabat untuk melakukannya. Kadang-kadang Rasulullah SAW berlomba dengan Aisyah. Aisyah berkata, "Suatu hari aku melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Saat itu aku masih muda dan langsing. Beliau memerintahkan para sahabat untuk berjalan mendahului kami. Lalu kami pun berlomba lari dan aku mampu mengungguli beliau. Dalam keadaan kalah, Rasulullah SAW diam dan tidak berkata apa-apa. Tetapi lama-kelamaan aku semakin tua dan badanku pun menjadi gemuk. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah SAW kembali menantangku untuk berlomba lari. Setelah beliau memerintahkan para sahabat untuk berjalan mendahului kami, saat itu beliau mengungguliku. Beliau tertawa dan berkata, 'Kita impas.' Aisyah adalah perempuan yang memiliki sikap manja. Aisyah menuturkan, 'Aku merasa cemburu kepada wanita-wanita yang menyerahkan diri mereka kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi. Aku bertanya, bagaimana mungkin seorang wanita menyerahkan dirinya kepada orang lain untuk dinikahi? Lalu ketika turun ayat, engkau boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingin untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu." Surat Al-Ahzab ayat 51. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, "Kupikir Tuhanmu selalu menuruti keinginanmu." Pernyataan terakhir Aisyah tersebut bukanlah sebuah sikap sinis atau penentangan. Itu lebih merupakan sebuah sikap manja atau kelakar yang menunjukkan betapa terbukanya hubungan antara seorang istri dan suaminya. Para ulama tentu tahu bahwa yang dimaksud oleh Aisyah dengan pernyataan itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu akan mengabulkan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh kekasihnya. Dengan cara itu Allah bermaksud hendak memantapkan hati Rasulullah SAW serta membuat beliau bisa menjalankan tugas-tugas dakwah tanpa halangan apapun. Dan sangat mengagumkan bahwa sikap Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau tetap tidak berubah meski beliau telah diberi kebebasan untuk memilih siapapun di antara mereka. Aisyah menyebutkan, meski ayat tersebut telah diturunkan, Rasulullah SAW tetap saja meminta izin kepada kami jika beliau hendak mengunjungi salah seorang istri beliau di luar hari gilirannya. Meski terdapat pembantu di kediaman Rasulullah SAW, tetapi Aisyah tetap berusaha mengurus rumah tangga dan segala keperluan Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Ia menggiling tepung, memasak, membentangkan tilam, mengambilkan air wudhu untuk Rasulullah SAW, membuat kalung untuk menandai binatang kurban beliau, menyisir rambut beliau, memberi beliau wewangian, mencuci pakaian beliau, mempersiapkan serta membersihkan siwak beliau. Semua itu ia lakukan sendiri, tanpa bantuan orang lain. Aisyah juga mempersiapkan dan menyuguhkan hidangan kepada tamu-tamu Rasulullah SAW. Qais Al-Ghifari, seorang sahabat yang termasuk dalam Ashabus Suffah, mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengajak beberapa sahabat ke rumah Aisyah. Ketika mereka sampai di sana, beliau berkata, "Wahai Aisyah, beri kami makan." Aisyah pun datang membawa hasyiah, sejenis makanan yang terbuat dari biji-bijian dengan daging atau kurma di atasnya. Para sahabat pun memakannya. Kemudian Rasulullah SAW kembali berkata, "Wahai Aisyah, hidangkan kepada kami makanan sekali lagi." Aisyah lalu menghidangkan hasyiah, sejenis makanan terbuat dari kurma, mentega dan susu yang dikeringkan, yang segera dinikmati oleh para sahabat. Setelah makanan itu habis,
Rasulullah SAW berkata, "Wahai Aisyah, beri kami minum." Aisyah datang membawa semangkuk besar susu. Para sahabat segera meminumnya. Lalu sekali lagi Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, beri kami minum." Maka Aisyah datang membawa minuman dalam sebuah wadah kecil dan para sahabat kembali meminumnya. Aisyah adalah teladan yang baik dalam urusan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah sekalipun ia menentang perintah Rasulullah SAW. Sepanjang 9 tahun keduanya hidup bersama. Jika Aisyah merasakan ada sesuatu yang mengganggu perasaan Rasulullah SAW, meski ia mengetahuinya hanya melalui isyarat, maka ia pasti menghindari atau menyingkirkannya. Aisyah menuturkan, "Aku pernah menggunakan sarung bantal yang bergambar. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau tidak mau masuk dan hanya berdiri di pintu. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beliau suka, maka aku tanyakan, 'Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dosa apa yang telah kulakukan?' Beliau menjawab, 'Untuk apa bantal ini?' Ku jawab, 'Agar engkau bisa duduk di atasnya.' Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Orang-orang yang menciptakan gambar-gambar seperti ini akan diazab di hari kiamat. Mereka akan diperintahkan untuk menghidupkan apa yang telah mereka gambar itu. Sungguh sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar semacam ini tidak akan pernah dimasuki malaikat.' Suatu hari, seorang sahabat bernama Robiah al-Aslami menikah dan tidak memiliki apapun untuk menyelenggarakan walimah pernikahannya itu. Ia mendatangi Rasulullah SAW dengan sedih. Rasulullah pun bertanya kepadanya, 'Wahai Robiah, apa yang membuatmu bersedih?' Robiah menceritakan apa yang terjadi padanya. Maka Rasulullah berkata, 'Pergilah kepada Aisyah dan katakan kepadanya untuk memberimu keranjang yang berisi makanan.' Robiah mendatangi Aisyah dan menyampaikan kepadanya pesan Rasulullah SAW. Mendengar pesan tersebut, Aisyah berkata, 'Keranjang ini berisi 9 sok gandum. Demi Allah, kami tidak memiliki makanan apapun selain ini. Ambillah.' Demikianlah, dan sama seperti Aisyah, seluruh istri Rasulullah SAW selalu mematuhi dan melaksanakan perintah beliau. Hanya saja perlu kita sadari bahwa ketaatan yang sejati dan sempurna harus diwujudkan dengan menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia, sama seperti kita menjalankannya sewaktu beliau masih hidup. Demikianlah secuil kisah tentang Aisyah istri Rasulullah SAW dan kehidupan rumah tangganya. Semoga dengan ini kita bisa mendapatkan wawasan dan hikmah tentang keteladanan beliau. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.